Halo, adik-adikku sekalian semuanya, yang cantik-cantik, yang keren-keren, yang ganteng-ganteng. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, walafiat, ya. Dan tetap semangat tentunya ya. Dan juga belajar dan berdoa ya. Kalau bisa belajarnya luar biasa deh, dan berdoanya juga harus luar biasa. Jadi jangan biasa-biasa saja. Apalagi kalian punya keinginan ingin mendapatkan PTN favorit dengan jurusan favorit. Oke, kembali kakak hadir untuk membahas sebuah soal yang menarik. Kenapa menarik adik-adikku semuanya? Karena menurut kakak ini soalnya ini menantang dan beda. Ingat, menarik, menantang, dan beda. Ini soalnya. Soalnya tentang perpindahan kalor secara konduksi ya. Jadi perpindahan kalor yang hanya terjadi pada zat padat saja seperti logam ya. Misalkan di sini kakak bacakan 3 batang yaitu ABC disambung di satu titik ya. Oke, kakak gambar deh. Nah, sambil kakak gambar ya. Gambarnya seperti ini. Jadi ada 3 buah batang, 3 buah batang, ya, 3 buah batang disambung pada sebuah titik ini, ya, sebut titiknya titik O. Oke. Kemudian luas penampang serta panjang ketiga batang itu sama, jadi luas penampang logam A sama dengan luas penampang logam B sama dengan luas penampang logam J. Ya, begitu juga dengan panjangnya, panjang logam A sama dengan panjang logam B sama dengan panjang logam C. Nah, itu lihat ya yang diketahui. Nah, berikutnya adalah konduktivitas termal ya. Kemampuan dari batang itu untuk mengalirkan panas ya, konduktivitas termal. Diketahui untuk batang A, Ka-nya adalah K, untuk batang B, Kb adalah 0,8 K. Sementara untuk batang C, konduktivitas termalnya Kc adalah 0,6 K. Oke, itu dia ya. Kita geser nih, nggak kelihatan. Kita geser ya. Oke, berikutnya yang diketahui lagi adalah sementara ujung bebas tiap logam. Nah, sementara ujung bebas tiap logam dipertahankan tetap sebesar 36 derajat di sini. Ini kita anggap batang A. Ini kita anggap batang B. Ini batang C, ya. Oke, dipertahankan tetap di sini. Ujung bebas batang A dipertahankan tetap yaitu 36 derajat Celcius. Oke, juga begitu. Ujung bebas batang B dipertahankan tetap di sini, ya, 60 derajat Celcius. Dan di C adalah dipertahankan tetap 20 derajat Celcius. Nanti aliran kalor akan mengalir ya. Prinsipnya adalah aliran kalor akan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Dia mirip-mirip dengan aliran arus listrik yang melewati sebuah percabangan ya, yang kita kenal dengan hukum Kirchhoff. Ya. Oke, nah ternyata ini juga bisa kita pakai, kita gunakan analogi dengan hukum Kirchhoff hukum Kirchhoff 1 tentang kuat arus yang mengalir di percabangan, bahwa kuat arus listrik yang masuk sama dengan kuat arus listrik yang keluar. Ingat, itu prinsip hukum Kirchhoff 1 tentang kuat arus di percabangan. Nah, begitu juga dengan kasus ini, Dek, ya. Karena rupanya kalor itu pun mengalir, Dek, ya, dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, kalau misalkan ada titik percabangan seperti ini, kita bisa menggunakan atau analogi
memakai hukum Kirchhoff 1 ya, tentang arus di percabangan. Jadi kalau misalkan kita tinjau sedikit hukum Kirchhoff ya tentang kuat arus di percabangan adalah gini. Kuat arus di cabang 1 ditambah kuat arus di cabang 2 sama dengan ditambah kuat arus di cabang 3 sama dengan 0. Nah, ini dia. Ya. Kita terapkan hukum Kirchhoff untuk mengerjakan soal ini tentang perpindahan kalor. Berarti perpindahan kalor di batang A, perpindahan kalor persatuan waktu di batang A ditambah perpindahan kalor persatuan waktu ditambah B di batang B sama ditambah perpindahan kalor di batang T, kalau kita jumlahin itu 0. Nah, seperti itu deh. Ya. Oke, nah sekarang kita tinggal pakai rumus apa yang kita gunakan tentang kalor. Nah, rumusnya gini deh. Ya. Rumusnya adalah, oke, kita tengokin ke atas sebentar. Oke. Q per T, aliran kalor persatuan waktu adalah Q per T. Wow, Q per T, wow, gak jelas spidolnya. Sama dengan K, konduktivitas termal batangnya, luas penampang batang, beda suhu ujung-ujung batang. Wow, aduh, spidolnya harus kita ganti deh, maaf deh ya. Kita ganti yang lebih bagus, yang lebih bisa kita tulis. Perbedaan suhu di batang itu ujung-ujungnya dibagi panjang batang. Nah, ini yang kita pakai ya. Oke, kita perjelas ini Q per T. Nah, kita pakai rumus ini deh. Ya. Oke, kita terapkan di masing-masing batang. Jadi Q per T untuk A adalah KA luas penampang A, beda suhu ujung-ujung A, ujung batang A. Kita misalkan aja deh, ini batang A, ujung bebasnya ini, ujung terikat ini. Jadi ini ujung yang satu, ini ujung yang lain. Kita misalkan aliran kalor adalah seperti ini. Ini kita misalkan deh, aliran kalor seperti ini. Ya, misalkan. Karena memang hukum Kirchhoff itu juga yang pertama ini harus dengan pemisalan deh. Ya, harus dengan pemisalan. Kita anggap misalkan arah arusnya semua menuju titik cabang. Begitu juga dengan kalor, semua kita anggap perpindahan kalornya menuju titik cabang. Jadi kalau begitu kita bisa katakan ini tinggi, ini rendah, berarti 36 dikurang 0 ya. X deh misalkan. Ya, karena ditanya 36 kurang X ya, ditambah kalor, aliran kalor yang mengalir di batang B berarti KB AB, beda suhu ujung-ujung batang B yaitu 60 dikurang X. 60 dikurang X. X ini adalah suhu yang kita mau cari. Lanjutkan, oh jangan lupa ya, kakak lupa. Ini per LA, panjang batang A, ini per LB rumusnya deh ya, panjang batang B. Ditambah aliran kalor di batang C, berarti KC, AC, beda suhu ujung-ujung batang C, 20 dikurang X yang ditanya per panjang batang C, EC. Oke, sama dengan 0. Nah, seperti itu dah ya. Oke, nampak? Masih nampak ya. Oke. Apa yang kita lakukan, Dek? Yang kita lakukan adalah kita sederhanakan persamaan ini. Bagaimana cara menyederhanakannya? Dengan melihat bahwa luas penampangnya sama, Dek. Jadi ini bisa kita coret. Luas penampangnya sama, bisa kita coret. Apalagi yang sama yang bisa kita coret? Panjangnya sama, bisa kita coret. Oke ya. Dengan demikian kita masukkan nilai-nilainya. KA adalah K. KA adalah K. Ya. 36 dikurang X. Oke, ditambah KB-nya kita masukin
0,8K. 0,8K itu adalah 4/5. 4/5K kita masukin 60 dikurang X. Oke, ditambah KC-nya pun kita masukkan. Ternyata KC-nya adalah 0,6K. Berarti 3/5K. Kita masukin 20 dikurang X sama dengan 0. Oke, ya. Kita dapat hitungan seperti itu. Apalagi yang bisa kita sederhanakan dari persamaan ini? Oh, K-nya bisa kita hilangkan deh. Ya, K bisa kita hilangkan. Karena K ada pada setiap kelompok yang bisa dihilangkan. Oke. Berikutnya baru kita buka kurungnya ya deh ya. Kita buka kurungnya, berarti kalau begitu 36. Nih, 36 dikurang X ditambah 4/5 kali 60. Berarti 48. 45 kali X min 4/5X gitu deh ya. Ditambah 3/5 kali 20. Berarti 12 ya. Ditambah di minus ya. Sorry, ini bukan tambah, ada minus deh. Minus ya. Ini 3/5 min X. Berarti min 3/5X sama dengan 0. Oke, ada yang kurang deh? Enggak ya? Kita lihat dulu. Oke, pas ya semuanya ya. Oke, mari sekarang kita selesaikan angkanya dulu deh. 36 ditambah 48 ditambah 12, yaitu 96. Oke, kita naik ke atas deh ya. Kita naik ke atas. 36 ditambah 48 tambah 12 adalah 96. Ini yang angkanya. Karena yang X-nya min X min 4X 3/5X ya. Oke, kita selesaikan lagi deh. Min X min 4/5X min 3X ya. Kita selesaikan secara matematik. Oke, 3/5X sama dengan 0 ya. Oke, lagi-lagi menurut matematik 96 ya. X kita keluarkan deh. X kita keluarkan ya. Jadi ini isinya adalah plus X. Tunggu dulu. Ya. Plus X ya, plus X. Gitu ya. Nah, terus kita buka kurung. Ini jadi 1, ini jadi min 4. Min 1/5 min 3/5 sama dengan 0. Oke ya. Kita selesaikan secara jantan deh. Nah, oke, dari sini kita ke bawah dulu deh ya. Oke, kita ke sini. Nah, kita muter seperti ular melingkar ya. 96 ditambah X. Oke, penyebutnya di dalam kurung itu kita samakan ya. Ambil 5. Berarti ini min 5 min 4 min 3 kurung sama dengan 0. Oke. Ya. Kita dapat 96. Berapa tuh, Dek? Min 5 min 12 ya. Min 12X, jadi min 12X per 5 sama dengan 0. Oke. Min 12X dipindahkan ke kanan jadi 12X. 12 per 5X. Kita dapatkan nanti X-nya deh ya. Ternyata titik sambungnya atau TO-nya, X-nya ya, kita dapatkan adalah sebesar berapa tuh? 40 derajat Celcius. Nah, itulah ya soal yang menarik menurut kakak. Biasanya soal-soal tentang perpindahan kalor hanya menyambungkan 2 batang. Ya, batang A contohnya dan batang B. Nah, kali ini kita coba yang agak beda sedikit ya, menyambungkan 3 batang sekaligus seperti ini ABC ya. 4 batang pun bisa deh ya. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan analogi dari hukum Kirchhoff 1 tentang kuat arus di percabangan. Ya, ini hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1
tentang kuat arus di percabangan. Oke, adik-adikku, demikianlah soal tentang perpindahan kalor. Soal yang menarik adik-adikku sekalian ya. Kenapa menarik? Karena soal ini menantang dan beda. Oke, segitu dulu adik-adikku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye.